Selamat pagi, yang terhormat Bapak Edi Rahmat beserta jajaran manajemen Yasporbi, Bapak Heru Kurniawan Susilo beserta jajaran manajemen Bank Syariah Indonesia, Ibu Sandi Miranda, ART BM Jakarta Rawamangun BSI, Ibu Evi Kasanah beserta para kepala sekolah, Bapak Suparwito beserta para wakil kepala sekolah, Dewan Guru dari tingkat SD, SMP, dan SMA Yasporbi, para orang tua dan wali murid sekolah Yasporbi. Terima kasih banyak telah hadir di acara webinar Parenting Yasporbi yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia bersama Yayasan Yasporbi dengan judul Toxic Parenting. Perkenalkan, nama saya Harumi Manik Ayu Yamin, dan saya akan berperan sebagai moderator dalam webinar pada hari ini. Talkshow ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan peserta mengenai toxic parenting, sesuatu yang mungkin masih asing bagi kita, atau bahkan mungkin sering kita dengar tapi belum sepenuhnya kita pahami. Agar kita dapat mengenal toxic parenting dan merefleksikan pola asuh kita kepada anak seiring dengan perkembangan zaman, Yayasan Yasporbi dan Bank Syariah Indonesia menghadirkan webinar ini yang memberi kesempatan bagi kita semua untuk belajar dari narasumber yang akan berbagi kepakarannya sebagai psikolog anak. Untuk melancarkan webinar ini, mohon bantuan Bapak Ibu peserta webinar untuk mengikuti tata tertib acara berikut ini. Pertama, mohon mematikan video dan audio selama acara. Kedua, acara webinar ini terdiri dari pemaparan narasumber dan tanya jawab. Kami harap peserta dapat mengikuti rangkaian acara ini dari awal hingga akhir, serta berpartisipasi aktif. Yang ketiga, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan pada saat pemaparan dan diskusi narasumber, silakan Bapak Ibu menggunakan fitur chat box untuk mengetik pertanyaan Bapak Ibu. Yang terakhir, apabila pada saat sesi tanya jawab di akhir talk show, Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung, maka Bapak Ibu akan mendapat kesempatan dengan cara menggunakan fitur raise hand di Zoom dan kemudian diperkenalkan atau dipersilakan oleh moderator untuk bertanya secara langsung kepada narasumber dengan menghidupkan video dan audio. Baik, perlu saya sampaikan bahwa Bank Syariah Indonesia telah menyiapkan berbagai hadiah menarik untuk para peserta webinar ini. Ada 3 hadiah untuk peserta aktif atau penanya berupa 1 tabungan haji sebesar Rp300.000, 1 tabungan haji sebesar Rp500.000, dan 1 hadiah utama berupa logam mulia seberat 1 gram. Ada pula tadi 2 pemenang untuk peserta tercepat mengisi daftar hadir. Oleh sebab itu, jangan lewatkan kesempatan ini untuk turut berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab di akhir pemaparan narasumber dan mengikuti acara ini hingga akhir untuk menyaksikan pengumuman pemenang di akhir sesi. Dalam talk show yang istimewa ini, kita akan mendapat kesempatan belajar dari narasumber yang sangat terkenal dengan kepakarannya sebagai psikolog anak. Saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini terlebih dahulu, yaitu Profesor Dr. Seto Mulyadi, MC Psikolog, yang lebih akrab dikenal sebagai Kak Seto. Kak Seto yang memiliki 4 orang anak dan 3 orang cucu, memperoleh gelar sarjana, master, dan doktor di bidang psikologi di Universitas Indonesia. Kak Seto aktif mengajar sebagai dosen Fakultas Psikologi di Universitas Gunadarma sejak tahun 2011, dan pada tahun 2021, beliau memperoleh gelar Guru Besar Psikologi Universitas Gunadarma. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, dan beliau juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif atau ASAH PENA. Kak Seto sangat aktif di berbagai organisasi serta yayasan dan telah memperoleh berbagai penghargaan dari lembaga nasional hingga internasional. Apakah Kak Seto sudah siap bergabung dan memberikan pemaparan? Iya, sudah siap Ibu Harumi. Iya, terima kasih Kak Seto. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan Kak Seto, kita akan mengadakan foto bersama dahulu ya, sesi foto bersama. Jadi walaupun kita tentu sudah tidak sabar, namun kita mohon menyalakan video dan kamera, dan Bapak Ibu mohon semuanya berkenan menghidupkan kamera dan bersiap-siap untuk berpartisipasi dalam sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu. Bagian itu, mohon menyalakan. Oke, 1, 2, 3, sekali lagi. Ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam sesi foto bersama. Saat ini kita akan masuki bagian pertama webinar, yaitu pemaparan narasumber yang berdurasi sekitar 40 menit. Kak Seto, kami persilakan untuk menyampaikan pemaparan Kak Seto mengenai toxic parenting. Silakan. Baik, ya. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Harumi Manikayu Yamin M.Hum untuk waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dari BSI, pertama Bapak Irfan Satya, Area Manager Jakarta Rawamangun, PT Bank BSI. Kemudian Ibu Hikmah Rizka M, Professional Segment Retail Funding Manager dari Bank BSI. Kemudian Ibu Shandi Miranda, Area Retail and Transaction Business Manager Jakarta Rawamangun, Bank BSI. Lalu juga Bapak Heru Kurniawan Susilo selaku Branch Manager Kantor Cabang Jakarta Pondok Kelapa. Kemudian dari pihak sekolah Yasporbi, pertama yang kami hormati Bapak Edi Rahmat sebagai GM Yasporbi. Kemudian Ibu EF Kasanah SP selaku Kepala Sekolah SD Yasporbi 3 Pasar Minggu. Dan para kepala sekolah dan juga wakil dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, dan Dewan Guru dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA Yayasan Yasporbi yang kami hormati, dan juga para ayah bunda yang luar biasa. Ya, mohon izin saya memaparkan materi saya di layar saya saja ini supaya mudah dioperasikan. Jadi kita berbicara mengenai toxic parenting. Nah, apa sih toxic itu? Secara umum toksik diartikan sebagai racun, sebagai sesuatu yang tidak enak, yang mungkin juga berbahaya bagi tubuh, bagi kesehatan. Ya, juga kalau orang yang disebut toksik ya samanya dengan racun. Orang-orang yang toksik juga akan mengganggu kehidupan orang lain di sekelilingnya. Nah, kalau kita sebagai orang tua toksik berarti juga mengganggu kehidupan dan proses tumbuh kembang atau hak-hak dari putra-putri tercinta kita. Lalu secara umum, toxic parent adalah perilaku orang tua yang tidak memperlakukan putra-putrinya dengan baik, yang menyebabkan juga anak merasa ketakutan, bersalah, lalu harus berperilaku yang semua sesuai dengan perintah orang tua saja, dan umumnya juga kurang bertanggung jawab terhadap hak-hak putra-putri tercinta ini. Nah, akibat dari toxic parent ini, atau sumber penyebabnya biasanya adalah orang tua dengan gangguan mental atau gangguan kesehatan psikologis. Mungkin pecandu, mungkin juga ada pengalaman traumatik di masa kecil, membawa luka lama dan kemudian mencoba untuk tanpa sadar atau bawah sadarnya melukai para orang yang ada di sekelilingnya, termasuk anak-anak tercinta ini. Nah, ciri-ciri dari toxic parent ini mengutamakan selalu diri sendiri yang harus selalu jadi egonya, jadi pusatnya, tidak dapat memperlakukan anak dengan baik, kadang-kadang sulit mengendalikan emosi, kalau sudah meledak mungkin dengan kata-kata kasar, mungkin memukul, mencubit, menjewer, dan sebagainya, terlalu banyak mengontrol, jadi kamu harus gini, harus gini, dan sebagainya, selalu menyalahkan anak, dan juga mempermalukan anak, dan kadang-kadang seolah merasa bersaing dengan putra-putrinya sendiri. Nah, dampak pada anak ya tentu juga akan menimbulkan gangguan mental atau kesehatan psikologis, kecemasan, juga ada PTSD, post traumatic syndrome disorder, kemudian juga penggunaan lari ke alkohol, narkoba, merasa tidak aman, harga diri rendah, dan sebagainya, dan akhirnya bisa menjerumuskan anak kepada atau ke arah tindakan-tindakan kriminal yang sangat negatif. Nah, kalau kita berbicara mengenai anak, apa sih definisi anak atau secara hukum usia berapa? Nah, sering dikatakan, ini juga sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu seorang yang belum atau yang 18 tahun ke bawah istilahnya. Jadi 18 tahun ke bawah, maksud 18 itu adalah anak, didefinisikan secara hukum, termasuk yang berada di dalam kandungan juga, itu adalah anak yang dilindungi oleh undang-undang dari berbagai tindak kekerasan. Nah, anak-anak juga memiliki hak asasi,
sebagai anak. Pertama adalah hak hidup, untuk terus hidup, hak tumbuh kembang, artinya juga mengembangkan potensi-potensinya, termasuk hak bermain, hak belajar dengan gembira, dan sebagainya. Kemudian juga ketiga adalah hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, baik itu kekerasan psikologis, misalnya diterlantarkan, tidak dipedulikan, atau kemudian juga kalau berlebihan, dimarahi, terlalu banyak dikontrol, dan sebagainya, termasuk juga kekerasan fisik, dari mulai dijewer, dipukul, ditendang, dan sebagainya, dan termasuk juga kekerasan seksual yang juga banyak saat ini menjadi pemberitaan di media massa. Kemudian yang terakhir adalah hak berpartisipasi, artinya dilibatkan dalam berbagai keputusan mengenai kegiatan anak, baik saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Jadi pemaksaan-pemaksaan, pelarangan yang berlebihan, yang melanggar hak anak tentu adalah bagian dari suasana yang tidak nyaman bagi anak atau putra-putri kita. Nah, bagaimana sebetulnya anak-anak ini? Anak-anak semua pada dasarnya senang belajar. Artinya belajar adalah memahami atau mendapatkan suatu pengetahuan atau pengalaman baru. Dulu waktu bayi kan belajar tengkurap, belajar duduk, belajar berdiri, berjalan, belajar bicara, bernyanyi, dan sebagainya. Anak juga senang bergerak, penuh dengan dinamikanya, senang berteman, bersosialisasi, senang berpetualang, menghadapi tantangan, tapi juga bermain ceria, dan anak juga pada dasarnya kreatif, penuh ide-ide cemerlang. Nah, suasana seperti ini yang mohon tetap dijaga dalam suasana keluarga yang ramah anak, yang bebas dari perilaku-perilaku toksik tadi, begitu. Dunia anak adalah dunia bermain. Suasana bermain seperti ini dirindukan oleh semua anak-anak. Karena apa? Karena akan merangsang berbagai aspek perkembangan mereka. Perkembangan motorik, psikomotorik juga, bagaimana anak lebih lincah, lebih gesit, lebih dinamis, psikososialnya juga, bagaimana juga senang bergaul, berteman, nanti mungkin akan memiliki kemampuan dalam hal kepemimpinan dan sebagainya, tapi juga emosional, mengelola emosi dengan cerdas, moral, nilai-nilai moral diterapkan dalam nuansa bermain bersama tadi, sekaligus juga merangsang kreativitas anak, penuh dengan ide-ide positif, misalnya untuk memenangkan permainan, untuk menjaga supaya suasana bermainnya tetap penuh persahabatan, dan sebagainya. Nah, saat anak terpaksa belajar secara daring di tengah pandemi COVID-19 ini memang menimbulkan suasana yang penuh dengan tekanan, yang kadang-kadang juga mengganggu kesehatan jiwa atau kesehatan mental kita, para orang tua. Anak-anak sampai harus menatap layar berjam-jam sampai tertidur, kadang-kadang juga mengganggu kesehatan mata, sampai banyak anak dilaporkan segera memakai kacamata, mungkin juga pelajaran calistung, PPKN dan sebagainya terasa lebih sulit karena tidak mudah tertangkap, sebagaimana kalau tatap muka bersama dengan teman-teman dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru yang ramah anak dan sebagainya. Ini bisa menimbulkan anak jadi stres, pusing tujuh keliling, tapi juga lingkungan juga demikian. Orang tua stres, anak-anak jenuh, sering hasil belajar menjadi tidak optimal. Masalah lain juga tidak memiliki HP, susah sinyal, kuota habis. Ya, kadang-kadang juga kalau sinyal, anak-anak harus naik ke tempat yang lebih tinggi, kadang-kadang naik ke atas pohon, penuh dengan risiko. Pelajaran menjadi terasa sulit, membosankan. Nah, ini sering melahirkan kekerasan terhadap anak, termasuk juga konflik dalam keluarga. Anak, ayah, bunda kadang-kadang kemudian menjadi konflik, ribut. Nah, suasana ini sebetulnya yang sering dianggap sebagai suasana yang tidak nyaman dalam keluarga. Kemudian melahirkan kekerasan, dijewer, dibentak, kemudian kadang-kadang dipukul dan sebagainya. Dampaknya ya, tadi bagi anak yang menghadapi lingkungan toxic parents ini, gelisah, cemas, susah tidur, berbagai gangguan-gangguan, sulit makan, bosan, marah-marah, dan seolah-olah menjadi malas belajar. Padahal pada dasarnya semua anak senang belajar, tapi belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Manakala suasananya penuh dengan tekanan, stres, dan sebagainya, akhirnya justru menjadi kontraproduktif. Bahkan survei dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditemukan 13% secara nasional anak mengalami depresi. Bahkan beberapa ada yang kemudian dirawat di rumah sakit jiwa dan sebagainya. Nah,
Jadi pemahaman mengenai toxic parent ini mohon betul-betul kita camkan betul untuk berani mengubah diri kita, bahwa kita adalah yang paling bertanggung jawab terhadap kebahagiaan, kenyamanan, dan ya hak-hak anak dan putra-putri kita di dalam keluarga. Bahkan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dilaporkan oleh KPAI secara nasional, itu dicubit, dipukul, dijewer, dijambak, ditarik, ditendang, dikurung, ada yang ditampar, bahkan ada yang diinjak-injak dan sebagainya. Sementara kekerasan psikologis ya dimarahi, kadang-kadang dibanding-bandingkan, dibentak, dipelototi, dihina, diancam, dan seterusnya. Nah, inilah suasana yang mohon tidak terjadi pada putra-putri tercinta kita. Akhirnya memang anak rindu belajar di sekolah, tapi harus ada persyaratan 5 siap. Wilayah sudah siap, atau masih banyak penularan, siap anak, memakai masker, protokol kesehatan, atau malah tukar-menukar masker dengan teman-temannya, siap keluarga juga memberikan bekal makanan, kemudian juga melakukan pemantauan, sekolah juga dijaga jarak duduk tempat duduknya, ada hand sanitizer atau tempat cuci tangan, air mengalir dan sabun dan seterusnya, dan juga siap infrastruktur. Anak-anak berangkat ke sekolah, apakah di dalam kendaraan yang saling berdesak-desakan? Apakah sambil bergandeng tangan bersama teman-teman yang lain? Jadi ini yang mohon betul-betul juga demi hak hidup anak dan hak sehat anak. Nah, sementara cukup banyak yang masih terpaksa belajar di rumah. Tapi mohon belajar tidak harus dengan cara-cara kekerasan. Ini berkait dengan toxic parent tadi, orang tua juga jangan mudah labil emosinya, kemudian apapun juga selalu berkomunikasi dengan para guru, kemudian juga menyampaikan situasi keadaan putra-putri tercinta di rumah, kemudian juga bisa mendapatkan informasi mengenai target-target kurikulum yang paling minimal misalnya, sehingga juga bisa dibantu dijelaskan dengan tetap ramah anak oleh para ayah dan bunda di rumah. Nah, menjaga kesehatan mental itu penting selain kesehatan fisik. Ya. Mungkin kiat hidup sehat adalah tetap gembira, tetap optimis, tetap berpikir positif. Tapi ini juga bisa jadi panduan ayah dan bunda bahwa ini terdiri dari huruf G, E, M, B, I, R, dan A. Apa G? G adalah gerak, jangan mager. Jadi marilah ayah bunda juga ada gerakan-gerakan olahraga, entah mungkin hanya lompat-lompat atau lompat tali, senam pagi, jalan kaki misalnya, itu gerak sehingga darah mengalir lancar, itu juga membuat lebih sehat, bukan hanya fisik, tapi juga secara mental. Dan E adalah emosi cerdas. Kelola emosi dengan cerdas. Marah boleh nggak? Boleh marah. Tapi marah yang cerdas tidak menutup pintu dengan kecepatan 100 km per jam. Marah yang cerdas tidak membentak dengan memaki atau mengutip segala koleksi kebun binatang dan sebagainya. Tapi ungkapkan saja, sayang, bunda marah. Waktu itu kan janji, misalnya sholat subuh sama-sama, waktu itu kan janji, gerak badan supaya lebih sehat, misalnya. Jadi ungkapkan kemarahan itu dengan cara yang lebih penuh persahabatan, lebih ramah anak, begitu. Dengan sedikit senyum, dengan membelai kepala anak, dan sebagainya. Jadi emosi cerdas. GEM. M adalah makanan sehat yang selalu dikonsumsi. Sayuran, buah-buahan itu juga membantu kemampuan pengelolaan emosi kita. Dan juga makan dan minum teratur. Saatnya makan ya makan juga secukupnya, tidak berlebihan dan sebagainya. GEMB sekarang. B adalah selalu berdoa. Bukan hanya berdoa untuk kita sendiri, berdoa untuk putra-putri tercinta, berdoa untuk orang lain juga, menjalankan ibadah, beribadah, bahagia, dan bersyukur. Penuh rasa syukur membuat kita juga menjadi lebih tenang. I-nya adalah, ayah dan bunda jangan lupa atur istirahatnya juga. Waktu istirahat penting, karena mobil kalau dipakai terus lama-lama juga rusak. Perlu istirahat, maka kita juga. Sehingga mungkin juga dengan putra-putri tercinta diajak untuk istirahat juga pada saatnya. Kemudian juga termasuk istirahat dari pikiran-pikiran negatif.
dari dendam, dari benci, dari iri dan dengki, dan sebagainya. Gembi, R-nya adalah rukun dalam keluarga. Selalu rukun, akrab, ramah kepada anak-anak. Juga kepada asisten rumah tangga juga, jadi tidak dengan ngomel atau bentakan dan sebagainya, karena ini juga mengganggu suasana di dalam keluarga kalau anak mendengar orang tua mungkin marah yang berlebihan kepada asisten rumah tangga dan sebagainya. Jadi rukun dan ramah, dan gembira, A-nya adalah tetap aktif berkarya. Artinya tugas-tugas mungkin sebagai kepala keluarga harus melakukan pekerjaan kantor, mungkin bunda juga pada saat merapikan rumah, mendidik anak dengan sabar, dengan kreatif, itu adalah bagian dari tetap aktif berkarya. Jadi ini adalah kiat untuk tetap hidup sehat dengan gembira. Nah, tadi sudah disampaikan, perlu selalu dijalin sinergi yang kokoh antara orang tua dengan guru. Karena ini memegang peran penting, termasuk pada saat anak mungkin sudah lama, hampir 2 tahun mungkin ya, berada di rumah, tiba-tiba harus masuk ke sekolah. Nah, mungkin juga anak kagok, mungkin anak juga masih sudah terlalu senang belajar di rumah, mungkin kadang-kadang tidak masuk. Nah, ini selalu disinergikan, selalu dikomunikasikan dengan para guru. Jadi orang tua mungkin menjalin semacam Zoom meeting dengan para guru, dengan para orang tua, dengan komite sekolah. Itu merupakan hal yang sangat penting untuk memecahkan berbagai permasalahan. Dan di rumah, ya, orang tua mohon jadi sahabat anak dan idola anak. Diidolakan sebagaimana anak mengidolakan para gurunya. Dulu waktu di TK, kan ada lagunya kan. Ini kan selalu ya mungkin mendongeng, bercerita. Jadi diidolakan seperti para ibu guru di TK dulu. Lagunya kan kalau tidak salah begini. Ibu guru kami pandai bernyanyi. Nah, mungkin ayah bunda juga bernyanyi mengenai suasana yang tetap sehat, olahraga, bangun pagi, burung berkicau, suasana yang indah di lingkungan sekitarnya dan sebagainya. Pandai bercerita, asik sekali. Nah, juga mendongeng, bercerita entah dengan boneka, dengan buku-buku dan sebagainya. Kami dibimbingnya dengan sepenuh hati, jadi orang berguna di kemudian hari. Nah, bagaimana anak juga merindukan guru ini diwakili juga oleh para ayah dan bunda di rumah. Jadi tidak kalah profesionalnya, tidak kalah kreatifnya, tidak kalah ramahnya di dalam mendidik putra-putri tercinta dengan menciptakan suasana yang ramah anak, yang tidak terkesan mengandung toksik tadi atau racun yang membuat suasana anak-anak menjadi tidak nyaman. Suasana belajar dalam keluarga yang lebih ramah anak, ini saya kira bisa selalu banyak senyuman, banyak humor yang positif, ya. Kemudian dialog yang akrab dan sebagainya. Nah, kalau selama ini belajar dari rumah, ya menatap ke sekolah tapi melalui layar, ya bisa juga diganti dengan belajar di rumah. Memang belajarnya di rumah dengan guru pengganti, yaitu ayah dan bunda. Jadi ayah bunda pun bisa menjadi guru yang penuh wibawa dan penuh persahabatan di dalam keluarga. Coba kalau kita lihat apa sih makna pendidikan itu, ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi makna pendidikan justru memunculkan sesuatu dari dalam, bukan sekedar mengisi kepala anak dengan berbagai hafalan belaka. Jadi bukan mengisi air ke dalam gelas, tapi menumbuhkan dari dalam. Jadi makna pendidikan. Jadi bagaimana anak gembira menjadi diri sendiri, sehingga potensi-potensinya, apakah yang pintar menggambar, pintar menari, pintar bernyanyi, itu juga diakui sebagai bagian dari hasil pendidikan. Lalu standar isi pendidikan, itu juga ada 5. Bukan hanya ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tapi nomor 1 adalah etika. Bagaimana mengajarkan etika, sopan santun, saling bekerja sama, saling menghargai, saling menghormati dengan keteladanan
ayah dan bunda diterapkan dalam komunikasi dengan putra-putri tercinta. Jadi ayah bunda walaupun capek, walaupun lelah, mungkin berbagai permasalahan, tapi saat menghadapi anak, jadilah sahabat anak yang selalu penuh peduli, pemahaman pada perasaan anak, rasa empati yang dalam dan sebagainya. Kedua adalah estetika, keindahan, kerapihan, unsur art, termasuk ya keindahan bertutur kata, berperilaku, dengan hal-hal yang membuat nyaman sekelilingnya. Mungkin ruang juga dibikin lebih indah, lebih rapi, sesuatu yang colorful, sehingga membuat anak semangat berada di dalam rumah. Ketiga adalah iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat adalah nasionalisme. Nah, anak-anak juga di rumah bisa diisi dengan memahami berbagai macam permainan tradisional di berbagai wilayah di Indonesia, mungkin lagu-lagu, belajar lagu-lagu dari Tapanuli, lagu-lagu dari Jawa Barat, lagu-lagu dari Jawa Tengah, dan sebagainya. Itu adalah nasionalisme. Dan kesehatan. Nah, kesehatan dan olahraga. Kesehatan ini termasuk kesehatan mental yang perlu dijaga. Nah, kalau anak sering dimarahi, sering diomelin, sering disalahkan, lama-lama juga terganggu kesehatan mentalnya. Mohon kurikulum pendidikan juga lebih berpihak pada hak anak. Jadi kurikulum untuk anak, bukan anak untuk kurikulum. Dan ini saya kira juga sudah menjadi keputusan dari Mas Menteri Pendidikan kita, kurikulum kehidupan, itu dalam surat edaran beliau nomor 4 tahun 2020 yang lalu tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Yang pertama intinya, belajar daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Dan saya sempat mencek kepada Bapak Dirjen Dikdasmen, ternyata ini juga masih berlaku. Lalu berikutnya, belajar di rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup mengenai pandemi COVID-19. Bahwa COVID-19 masih ada. Beberapa korban yang terkena COVID juga masih banyak berjatuhan. Jadi mohon tetap jaga kesehatan anak-anak dengan tadi salah satunya adalah kesehatan mental. Jadi suasana di rumah yang penuh dengan semangat, penuh dengan rasa kekompakan, persatuan, itu yang mohon selalu diciptakan supaya tidak terkesan menjadi toxic parent atau orang tua yang justru menimbulkan suasana tidak nyaman yang seolah-olah dengan menebar racun di dalam kesehatan mental putra-putri tercinta. Nah, kemudian juga kita memahami teori multiple intelligences dari Howard Gardner, bahwa pemahaman cerdas itu juga luas. Itu ada 8 tipe kecerdasan: cerdas angka, yang mungkin pintar matematika, logikanya bagus; cerdas kata, pandai mengarang, pandai menyusun kata-kata, pandai berbicara; cerdas gambar, menggambar, melukis, atau mendesain; cerdas musik, cerdas gerak, cerdas teman, cerdas diri, dan cerdas alam. Cerdas angka yang mungkin nanti senang di laboratorium karena logika matematiknya bagus. Cerdas kata, mungkin pandai berkata-kata, termasuk juga menguasai bahasa-bahasa asing. Ini cerdas gambar, termasuk juga mendesain, membuat patung. Cerdas musik, baik bernyanyi atau main musik, termasuk juga musik tradisional. Kemudian cerdas gerak atau kinestetik, senang bergerak, olahraga, menari. Kemudian cerdas sosial atau cerdas teman, peduli pada teman-teman yang bermasalah, termasuk kemampuan bergaul, kemampuan berorganisasi. Ini cerdas diri juga mampu menemukan potensi-potensi diri, mampu juga berdialog dengan diri sendiri, sehingga bisa memberikan penguatan, motivasi yang kuat. Ini cerdas alam terakhir, baik lingkungan tumbuh-tumbuhan maupun satwa. Nah, 8 kecerdasan ini dimiliki masing-masing oleh putra-putri tercinta, sehingga mari temukan dan hargai potensi setiap anak. Jadi tidak anak dipaksa harus begini, harus begitu. Mungkin nanti anak tidak ingin jadi dokter atau insinyur, tapi ingin jadi pemusik, atau jadi artis, penyanyi, atau pemain teater, dan sebagainya. Kalau memang itu bagian dari potensi anak, kenapa tidak kita akui? Dan itu yang akan membahagiakan setiap anak.
Sistem pendidikan yang tepat juga akan mendukung pengembangan karakter putra-putri kita. Artinya pendidikan yang tepat adalah menghargai potensi setiap anak, sehingga anak juga pede, percaya diri, anak menjadi lebih sopan dan santun, lebih tangguh, tidak mudah baper, ya, tidak mudah menyerah, kemudian rendah hati, tetap penuh hormat, kreatif, jujur, disiplin, dan sebagainya. Dan ini sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila yang ditegaskan juga oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, yaitu akhlak mulia, lalu kebinekaan global, kemampuan untuk menghargai perbedaan, saling bekerja sama, atau gotong royong, tapi juga anak mandiri, kreatif, dan juga tetap kritis. Nah, tips sukses mendidik anak zaman now adalah selalu komunikasi dengan putra-putri tercinta. Jadi tidak memaksakan, tidak perlu dengan seolah diri sendiri yang paling benar, yang paling hebat, dan sebagainya. Menyukai persahabatan, termasuk persahabatan dalam keluarga. Ya, kalau ada gaptek, ini certek, ya, cerdas menggunakan teknologi, kemudian mampu memanfaatkan keterbatasan, dan senantiasa berorientasi ke masa depan. Tidak selalu mengungkit-ungkit masa lalu dan seterusnya. Anak-anak gembira dan bahagia. Ini yang paling penting, menciptakan suasana keluarga yang ramah anak, yang jauh dari perilaku-perilaku toksik tadi. Semua anak pada dasarnya senang belajar, tapi prinsip belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira. Selalu suasana gembira, menyenangkan, ini akan membuat anak semangat belajar. Dan keluarga yang ramah anak, jauh dari konflik, tidak memperbesar masalah-masalah, tapi mencoba menyelesaikan masalah. Nah, tips mengatasi toxic parent ini adalah jalin komunikasi yang baik. Komunikasi antara ayah dan bunda juga penting, lalu komunikasi di dalam keluarga dengan putra-putri tercinta. Dorong anak menjadi diri sendiri, bahwa setiap anak unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Lalu tidak berlebihan saat anak membuat kesalahan-kesalahan kecil, masalah kecil saja diperbesar, dimarahi, akhirnya dihukum, dan sebagainya. Memiliki harapan yang realistis terhadap anak, sesuai dengan potensi setiap anak yang berbeda, dan tetap menghargai dan menghormati suara anak. Karena suara anak dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Suasana yang penuh persahabatan, mendampingi putra-putri tercinta pada waktu menyaksikan acara televisi, mungkin tadi menjelaskan pelajaran melalui gadget atau laptopnya, sekali-sekali juga mendongeng untuk anak yang masih memerlukan dongeng-dongeng dengan memperkenalkan pada buku, jadi tidak hanya tergantung pada gadget atau laptop saja. Nah, kadang di taman keluarga mendiskusikan suatu masalah, kalau ada taman dengan aneka warna bunga-bunga indah, dan menjadi idola anak tanpa harus kekerasan, fasilitator dan motivator. Itu yang paling utama. Dan kunci sukses menghadapi anak adalah tetap kreatif. Jadi tidak mudah ngambek, tidak mudah menyerah, aduh capek nih ngurus anak. Tidak, tapi terus dengan kreatif. Misalnya menciptakan puisi, atau mungkin gambar-gambar, pasang, mungkin juga prestasi anak juga ditampilkan di tembok-tembok ruang keluarga, atau membuat lagu. Misalnya sekarang kadang anak terlalu berlebihan menggunakan gadget atau sering disebut kecanduan gadget. Nah, tidak harus gadgetnya dibanting atau anak dibentak, tapi ya mungkin dengan bercerita, mendongeng, atau bikin lagu. Bikin lagu misalnya gadget yang sehat. Nah, lagunya gini. Gadget ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Nah, artinya dengan cerdas kalau sudah selesai untuk belajar mengikuti program dari sekolah, ya sudah ditutup, mungkin disimpan oleh ayah atau bunda misalnya. Kita bermain yang lain, kegiatan yang lain, membersihkan kamar masing-masing dan sebagainya. Jadi tetap cerdas dan bijaksana menggunakan gadget. Untuk yang sudah lebih besar, kadang-kadang internet. Ketergantungan pada internet juga sering menimpa putra-putri kita. Nah, berinternet yang sehat juga. Kita bikin nada-nadanya. Misalnya, berinternet, yuk berinternet. Cara baru untuk belajar. Tapi
satu kata harus diingat, berinternet sehat. Nah, berinternet sehat juga jangan sampai masuk ke situs-situs pornografi, radikalisme, kemudian hal-hal yang menyimpang, kekerasan, dan sebagainya. Jadi berinternet sehat. Supaya rajin belajar, bikin lagunya. Silahkan diisi dengan nada masing-masing, tapi intinya, ayo adik, rajin belajar itu bekal untuk masa depan. Belajar akan lebih efektif kalau suasananya dipadu dengan hiburan, amusement. Jadi orang tua yang sahabat anak, yang menciptakan suasana yang ramah anak, yang tidak toksik tadi, ciptakan suasana yang menghibur dengan aneka permainan, mungkin mengenal lagu-lagu daerah dengan berpacu dalam melodi. Lagu apa ini? Misalnya lagu la 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 la. Lagu apa tuh? Wah, burung kutilang. Ya, betul. Di pucuk pohon cempaka dan sebagainya. Ada unsur warna-warni, colorful, selalu berpikir positif bahwa semua anak pada dasarnya cerdas. Semua anak baik, semua anak senang belajar, tinggal kita terus menciptakan suasana yang ramah anak. Badan segar karena kita juga aktif bergerak secara teratur, otomatis emosi juga akan lebih sehat dan lebih cerdas. Justru menghadapi anak adalah komitmen kuat. Kita harus mempunyai komitmen mengubah cara-cara yang keliru. Bahwa sekarang bukan saatnya menjadi toxic parent. Tidak mengembangkan toxic parenting yang penuh dengan maksudnya baik, disiplin, tapi dengan cara kekerasan, dengan cara melanggar hak anak, maka itu jelas tidak akan bermanfaat untuk tumbuh kembang yang sehat pada karakter dan kepribadian putra-putri kita. Selalu kompak dengan pasangan, ayah bunda kompak, peduli pada hak anak, bahwa ini adalah hak anak yang terus dipenuhi, suasana yang ramah anak, dan sebagai orang tua juga terus belajar. Kita mungkin ada kesalahan, ada kegagalan, baik, kita komitmen tidak akan mengulang kesalahan itu. Dan selalu berusaha kreatif. Orang tua kreatif ya bisa menjadi semacam artis serba bisa. Ibaratnya sebagai penyanyi ya menyanyi. Menyanyi mungkin mengajar pada yang usia awal bukan 1 tambah 1 berapa, 2 tambah 2 berapa. Tapi dengan nada indah, 1 ditambah 1 sama dengan berapa sayang, misalnya. Jadi dengan cara yang penuh dengan nada-nada indah, sebagai pendongeng. Nah, pendongeng apapun juga bisa, mungkin dengan boneka. Nah, mungkin ayah bunda masih ingat dulu ada boneka ini. Siapa ini? Nah, Si Komo. Macet lagi, gara-gara saya lewat. Oh, saya si Komo, boleh, dan sebagainya. Jadi mau boneka Sukomo, mau boneka apa saja, intinya penuh dengan suasana persahabatan. Sebagai seniman, ya ditata yang rapi, yang indah, kadang-kadang juga sebagai komedian, menciptakan humor-humor segar yang edukatif, kadang-kadang menjelaskan bahasa, memperkenalkan bahasa tidak hanya merah kuning biru mungkin dengan alat peraga. What is the color of this handkerchief? Oh, this one is yellow. What is the color of this one? Oh, red. And this one? Blue. Nah, sekarang misalnya ayah mau jadi Pak Tarno, mau belajar main sulap. Nah, ini ada sebuah pot nih, apa isinya nih ya? Oh, potnya kosong. Tapi supaya bisa tumbuh bunga-bunga indah, sekarang bilang simsalabim, ada tongkatnya. 1, 2, 3, simsalabim. Abrakadabra. Wow, ada. Penuh dengan bunga. What is the color of this flower? This one yellow, this one orange, pink, red, dan sebagainya. Jadi intinya kalau kita sebagai orang tua kreatif, maka anak-anak juga akan kreatif. Anak-anak juga akan merasa bahagia dan anak akan akhirnya merasa percaya diri. Anak semakin terlindungi dari kemungkinan terjadinya tindak kekerasan karena kurang kreatifnya kita menciptakan suasana yang menyenangkan pada anak-anak. Orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Zaman now adalah zaman di mana kita bersaing dengan namanya gadget dan sebagainya. Kalau anak tidak dekat dengan kita, dia akan lari. Lari kelihatannya hanya di kamar, tapi lari ke gadget dan kemudian mungkin tiba-tiba
terpapar berbagai informasi-informasi negatif. Kita semua sebagai orang tua bisa belajar. Dan prinsip pendidikan adalah contoh keteladanan dan suasana yang penuh dengan kasih sayang. Mari kita bulatkan tekad untuk stop sebagai toxic parent, stop kekerasan dalam dunia pendidikan pada putra-putri kita. Impian setiap anak adalah rumah yang ramah anak. Menuju ke Jakarta yang layak anak, dan kemudian juga idola Indonesia yang layak anak. Anak terlindungi, Indonesia maju. Mari kita serukan kepada putra-putri tercinta, anak-anak tersenyumlah. Mereka bukan hanya ingin cerdas atau kreatif saja. Mereka ingin bahagia bersama dengan ayah dan bunda di dalam keluarga. Dan anak-anak bahagia karena apa? Karena kita semua mendidik dengan kekuatan cinta. Untuk itu, saya izin menyampaikan sebuah lagu sebagai penutup, Mendidik dengan Cinta. Semua anak merindukan kasih sayang kita, mari terus mengasuhnya dengan senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan, mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Mari kita didik putra-putri kita dengan kekuatan cinta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa sekali pemaparan dari Kak Seto. Tentu kita memperoleh banyak informasi yang sangat bermanfaat dan kita juga turut refleksi ya bagaimana kita selama ini berinteraksi dengan anak kita. Ini di chat sudah banyak sekali pertanyaan, Kak Seto. Saya akan coba ajukan beberapa ya, karena mungkin karena keterbatasan waktu tidak bisa dijawab semua. Ini saya akan ajukan pertanyaan pertama. Tadi di awal ada Ibu Ratna Putrisari yang bertanya mengenai bagaimana pengaturan yang baik dan efisien untuk kegiatan anak-anak seperti les akademik dan non-akademis di luar dari sekolah, sehingga tidak membebani Ananda. Silakan Kak Seto. Untuk Ibu Ratna Putrisari ya, Ya. Untuk kegiatan anak, ya, marilah kita melembagakan kegiatan komunikasi dalam keluarga. Jadi misalnya ditetapkan setiap akhir minggu, apakah hari Sabtu atau hari Minggunya misalnya, jam berapa misalnya duduk bersama. Kita beri nama apa? Ngobras misalnya, ngobrol bareng asik, boleh. Kita beri nama konferensi meja bundar, karena kita duduk mengelilingi meja bundar, sambil berdialog, berdiskusi. Atau sidang umum MPR, majelis permusyawaratan rumah misalnya. Pokoknya apa juga yang menarik sehingga anak juga semangat untuk bisa bertemu dengan ayah bunda. Nah, di dalam kesempatan itu, mohon jangan hanya pesan-pesan ayah bunda saja yang ditekankan. Tapi juga ada saatnya ayah bunda mendengar suara anak. Jadi misalnya dimulai dengan, sekarang ayah mau dengar apa yang salah dari ayah dan bunda. Maksudnya apa bunda atau ayah? Ya mungkin ayah nggak tahu sengaja itu mungkin akhirnya, wah kamu nggak suka sama ayah, kamu marah, nah kamu mungkin nggak berani bicara. Sekarang boleh, semua anak boleh bicara misalnya. Oh baik, nah ayah bisa mencatat juga. Nah aku senang deh ayah ini diangkat jadi pejabat atau direktur atau kepala dan sebagainya. Kami semua bangga ayah. Tapi tolong ayah kalau sudah di rumah jangan terlalu sibuk bawa kerjaan kantor. Kami juga butuh waktu dari ayah. Oh catat. Oh jadi ayah selama ini kurang peran. Iya, ayah sibuk terus dengan kerjaan kantor. Baik, ayah minta maaf. Nah, dengan demikian anak merasa, aduh asik banget kalau rapat keluarga seperti ini. Nah sekarang kalau bunda apa yang salah? Nah, aku seneng deh, asik deh, bunda itu pinter dongeng, sering di rumah gitu. Tapi, ya maaf ya bunda jangan marah ya. Bunda, aku kadang-kadang suka kesel kalau bunda tuh ngomel sepanjang hari, kayak radio rusak gitu. Kuping sakit bunda kalau ngomel terus. Oh, jadi bunda, iya waktu itu sama kakak, waktu itu kemarin ngomel sama
Mbak asisten rumah tangga, kenapa sih harus ngomel, nggak ngomong baik-baik kan bisa Bunda. Jadi suara anak ini juga dijamin oleh undang-undang. Kan tadi salah satu hak dasarnya berpartisipasi, hak didengar suaranya. Jadi dengan rapat keluarga juga menyusun jadwal kegiatan. Nah, kapan saatnya belajar sesuai dengan tuntutan akademik. Apa yang aku juga senang nyanyi Bunda, aku juga mau belajar. Mungkin juga sekarang ada belajar secara daring, juga bisa belajar nyanyi, kadang-kadang belajar nari pun juga secara daring ada. Nah, itu juga ada waktunya. Nah, tapi kalau itu tidak dibicarakan bersama, mungkin anak merasa, aku nggak setuju kalau itu waktunya jam sekian atau hanya sekian menit, misalnya. Jadi dialog di dalam keluarga adalah salah satu kunci untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Bahwa semua bisa diatur dengan win-win solution. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk Ibu Ratna Putrisari. Semoga berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Seto. Ini ada satu pertanyaan yang menarik juga dari Bapak atau Ibu Ahjin ya, yang menanyakan apabila anak berusia 16 tahun itu sudah selalu sibuk dengan teman sebaya, apa yang dapat dilakukan orang tua supaya tetap bisa bonding bersama anak seperti dulu ketika masih kecil. Bagaimana Kak Seto tanggapannya? Iya, iya. Sebetulnya dari teorinya, tapi juga pengalaman kami di dalam mengelola juga anak remaja usia 16 tahun itu, intinya memang kita, para orang tua bersaing. Saingan kita tuh banyak. Bisa teman-temannya, bisa YouTube, bisa gadget dan segala macam media sosial dan sebagainya. Jadi kalau kita tadi tanpa sadar terjebak menjadi orang tua yang toksik, maka akan dijauhi oleh anak. Anak akhirnya lebih dekat dengan teman-teman sebayanya. Gitu. Jadi nilai-nilainya, apa-apanya, pengalaman mereka juga mengalami sama. Kalau udah ketemu, iya, nyokap bokap gue, waduh, jadul banget deh. Sekarang aku mesti gini. Kalau apa-apa dibilang, dulu apa-apa sekolah jalan kaki 5 kilometer. Itu kan dulu. Sekarang kalau papa zaman sekarang juga nggak mau jalan. Dan jadi kadang-kadang mereka mengadunya demikian antar sesama teman, begitu. Jadi marilah bersaing yaitu dengan menjadi sahabat anak. Dengan menjadi sahabat anak, akhirnya orang tua merasa, iya, sahabatku di rumah adalah ayah bunda. Tapi sahabat di sekolah juga teman-teman sekolah, begitu. Nah, semua itu juga bisa didiskusikan, nilai-nilai yang dibawa dari luar. Misalnya kalau ada kata-kata baru, dulu ada kata anjay, kemudian ada kata selebel, dan sebagainya. Nah, itu kan nggak boleh untuk anak SD mengucapkan itu kan nggak bagus. Nah itu bisa dibicarakan juga. Kenapa ayah kok teman-teman di sana boleh? Ya itu mungkin nilainya beda. Kalau nilai kita, ya kita kembalikan kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai moral dan sebagainya. Akhirnya win-win solution. Karena komunikasi yang efektif itu pertama adalah kita harus menjadi pendengar yang baik. Kalau diajak ngomong, ayah, kenapa? Terus, oh gitu. Tapi nggak fokus ya. Itu juga anak, malas kalau gitu ngomong sama ayah atau sama bunda begitu. Jadi tatap muka, iya. Jadi penuh antusiasme gitu. Lalu kalau kemudian menyampaikan pesan juga pesan diri. Jadi jangan, kamu tuh memang dasar mau tahu aja, kepoan kamu. Jadi hanya menyudutkan anak dengan labelisasi yang negatif, itu akhirnya anak juga terluka hatinya. Jadi saling menghargai. Kedua, ketiga adalah win-win solution. Dan keempat adalah mengubah lingkungan. Jadi kalau misalnya anak kenapa nggak nyaman di rumah, ya rumah berantakan, kayak kapal pecah. Ya. Yuk kita rapikan bersama misalnya. Kemudian juga yang kelima adalah mengubah diri kita. Kalau selama ini kita tanpa sadar menjadi toxic parent yang penuh dengan gaya-gaya yang otoriter, yang mau menang sendiri, yang selalu menyalahkan anak, ya harus berani berubah supaya anak kembali kepada kita. Jadi jangan pernah menuding anak yang selalu sumber kesalahan, tapi kita lupa introspeksi pada diri kita sendiri. Jadi apalagi anak 16 tahun itu sering disebut kalau dalam ini bahasa Belanda artinya kalau dibilang serbet itu terlalu kecil tuh serbet, dibilang taplak juga belum, jadi tengah-tengah, jadi memang labil. Nah emosinya juga labil. Ciri psikologis anak usia 16 tahun tuh ya jadi
perlu pendekatan yang lebih penuh persahabatan tadi. Anak merasa dimengerti, ada empati pada lingkungan teman-temannya dan juga pada perasaan-perasaannya, sehingga akhirnya anak ya kembali dekat dan penuh persahabatan dengan ayah dan bunda. Mungkin demikian untuk siapa? Bapak atau Ibu Ahjin. Ibu Ahjin ya. Iya, Baik. betul. Oke, baik. Terima kasih Kak Seto. Ini juga ada pertanyaan yang baru masuk dan mungkin juga sangat relatable ya untuk para orang tua di sini mengenai bagaimana mengatasi anak yang mudah emosi. Karena memang biasanya mungkin kita sebagai orang tua cenderung terpancing untuk ikut emosi ketika anak sedang emosional ya Kak Seto ya. Silakan Kak Seto. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Sinta. Oh ya, baik. Terima kasih Ibu Sinta. Ya, kita tekankan, emosi itu wajar. Marah boleh, sedih boleh, takut boleh, itu wajar, semua orang punya emosi. Tapi bagaimana mengelola emosi dengan cerdas. Jadi misalnya kalau marah kepada adiknya, misalnya, yuk kita latihan, kamu marah kepada adik, apa yang bikin kamu marah? Yuk adik coret-coret. Nah, adik, buku kakak jadi kotor kalau begini. Kenapa dicoretkan? Nggak boleh coret-coretkan. Waktu itu misalnya dalam rapat keluarga sudah selalu dibahas misalnya. Nah, sekarang kalau adik mau coret-coret, nah ada penyalurannya. Jadi ada solusinya begitu. Ini sekarang coret-coret di sini, tapi jangan buku kakak ya. Tapi ungkapkan marah dengan menyampaikan itu begitu. Nah, kadang-kadang marah itu tidak terkontrol, tiba-tiba meledak ya. Ini bisa juga anak, bisa juga kita. Ada penyaluran kemarahan. Jadi misalnya marah itu teriak, boleh teriak. Tapi supaya teriaknya itu tidak dianggap sebagai negatif, ya nyanyi. Misalnya masuk kamar mandi, kalau nyanyi burung kutilang, bukan trilililililil, tapi lepaskan jalan. Trililililililil. Nah, lepas semua kan. Jadi soal itu bagian dari penyaluran marah, tapi plong, aduh. Rasanya sudah lega begitu. Jadi dengan berteriak begitu, anak-anak lama-lama akan terlatih untuk mengelola emosi dengan lebih baik lagi. Kadang-kadang pengen mukul, ya boleh, mungkin ya, atau lampiaskan gerakan, misalnya dengan lomba, kalau rumahnya sempit, lomba melempar kapas. No. Ayo, jauh-jauh, mungkin sudah kekuatan tinggi, tapi hanya 1 meter misalnya. Nggak apa-apa tuh, lebih tinggi lagi gitu. Jadi meledakkan emosi dengan cara yang positif, yaitu apakah dari unsur art, seni, ataupun unsur olahraga, gerak, mau kepingin nendang, pengen apa, kadang bisa gitu. Nah mungkin beberapa kegiatan latihan bela diri itu biasanya mampu untuk bisa menyalurkan agresivitas dengan cara-cara yang lebih tepat dan juga positif karena mengandung unsur kesehatan olahraga. Kemudian juga menggambar dengan coret-coret kiri kanan seperti gambar yang mungkin karpet ini atau di belakang ada coretan-coretan, itu juga bagian dari mengelola emosi dengan cerdas. Jadi dengan demikian itu bisa dilakukan baik untuk putra-putri tercinta, baik untuk diri kita sendiri. Nah, jadi ada suatu kepuasan mengekspresikan suatu perasaan-perasaan agresivitas dalam tanda kutip. Pemahaman agresivitas tidak selalu negatif. Agresivitas dalam mencoba untuk menemukan ide-ide bagus untuk menciptakan sebuah lagu atau puisi atau menciptakan resep masakan, misalnya masakan pandemi atau masakan COVID seolah begitu, tapi sebetulnya bentuk tahu yang mungkin diberi tonjolan-tonjolan seperti simbolnya COVID itu misalnya, itu pun juga bagian dari upaya mengelola emosi dengan cerdas. Jadi lepaskanlah kreativitas anak-anak ini dengan menyediakan kegiatan-kegiatan yang terarah. Karena kadang-kadang kalau anak hanya secara akademik, terus anak terbebani, akhirnya emosinya juga meledak. Mudah marah, mudah ngambek, mudah keluar kata-kata kasar, dan sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang kurang dilakukan di dalam keluarga, yaitu memberi ruang dan waktu bagi anak-anak untuk melepaskan agresivitas tadi dalam bentuk karya-karya positif. Karena semua anak pada dasarnya kreatif, pada dasarnya juga penuh dengan ide-ide, nah, bagaimana itu tersalurkan. Ibaratnya gunung berapi. Nah,
ide-ide anak-anak ini kan magma yang membara. Nah, itu kalau tertutup, tidak tersalurkan, akhirnya terjadi suatu ledakan. Ledakan ini ya ledakan tadi kekerasan atau agresivitas yang negatif. Tapi kalau itu terbuka, ada saluran, akhirnya keluar terus, ya lahirlah karya-karya kreatif. Gitu. Mungkin demikian untuk Ibu Sinta ya, tidak salah. Oke, baik. Ya. Wah, ini pertanyaannya banyak sekali, namun mohon maaf waktunya terbatas ya, Bapak Ibu ya. Ini kita coba bahas satu pertanyaan lagi dari Bunda Alia. Jadi pertanyaannya adalah, saya dibesarkan oleh orang tua dengan latar belakang cara didik zaman Belanda yang keras ya, dan tentu sangat berbeda dengan cara didik zaman sekarang yang lembut. Dan juga Bunda Alia sudah berusaha membesarkan ketiga anaknya dengan metode gembira, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Seto. Tapi Bunda Alia merasa bahwa ini hasilnya kurang ampuh karena anak jadi merasa sejajar dengan orang tua, bahkan terkesan melawan. Sedangkan dahulu Bunda Alia tentu tidak berani melawan orang tua. Jadi apakah sebenarnya cara didik zaman Belanda itu bisa kita terapkan di satu titik tertentu di antara cara didik saat ini? Mungkin dari pengalaman Kak Seto ada tips atau trik cara yang lebih efektif agar anak bisa menurut tetapi juga tetap gembira ya seperti yang disampaikan oleh Kak Seto. Silakan Kak. Ya, baik. Terima kasih untuk Bunda Alia. Pertanyaan sangat bagus sekali. Ya, jadi memang inti utama sebetulnya adalah komunikasi. Karena dengan komunikasi yang efektif tidak akan terjadi kesalahpahaman. Nah, perlu ditegaskan juga bahwa di dalam keluarga kita tetap ada berlaku norma-norma agama, adat istiadat kita bahwa hormat kepada orang tua itu perlu. Jadi nggak bisa, walaupun kita kan secara psikologis pada saat diskusi iya, pada saat di dalam rapat ini. Tapi setelah keluar itu tidak lalu seolah sama, lalu boleh pegang kepala ayah atau bunda, lalu manggilnya juga manggil nama ayahnya dan sebagainya. Tidak, dengan begitu tetap ada sopan santunnya harus ada begitu. Ini kan di dalam memecahkan masalah itu kita memang sejajar, jadi bisa win-win solution. Tapi ya pada saat-saat yang kritis tertentu tetap orang tua kan nggak mungkin apapun juga seperti di dalam organisasi ya, ada demokrasi memang, tapi kan tetap ada pimpinan, misalnya komandannya dalam TNI, mungkin kalau di lembaga-lembaga ada bupati, ada wali kota sebagai pengambil keputusan terakhir begitu. Tinggal bagaimana nanti dievaluasi, bahwa kalau misalnya terlalu otoriter dievaluasi supaya tidak terjadi goncangan-goncangan di dalam organisasi itu. Nah, di dalam keluarga juga demikian. Pada saatnya ada keputusan-keputusan yang memang perlu diambil secara tegas oleh orang tua. Kalau sampai terjadi suatu perbedaan yang sangat mendasar begitu. Tapi setelah itu bisa dievaluasi lagi, dicari titik temunya kembali dan saling berani kalau memang orang tua walaupun dia pengambil keputusan terakhir, kalau kemudian dirasa ada sesuatu yang salah, ya harus berani meminta maaf dan kemudian memperbaiki kesalahan itu. Tapi tadi tetap menghormati dan sebagainya itu tidak boleh dilupakan begitu. Nah, kenapa zaman Belanda dulu bisa dengan orang tua sebagai satu-satunya pengambil keputusan? Ya karena orang tua tidak ada saingan. Ya sudah, satunya nurut. Tapi kalau sekarang saingannya banyak. Kalau misalnya orang tua terlalu otoriter, terlalu memaksakan, ya jangan heran kalau anak tadi kabur. Kalau anak kemudian ya antara fight atau flight, anak jadi melawan atau ya terbang meninggalkan orang tua begitu. Jadi intinya tadi tetap harus komunikatif, penuh persahabatan, win-win solution, tetapi nilai-nilai adat istiadat dan nilai-nilai agama tidak boleh dilupakan. Jadi dimanapun juga selalu ada pimpinan, hormati pimpinan, dan tentu dengan cara-cara yang ada timur lah, jangan jadi tidak misalnya demokrasi lalu demokrasinya barat, lalu ya boleh semau gue dan hak-haknya juga terlalu bebas, ya tidak, semua tetap ada panduan-panduan, nah mengacu pada panduan yang sudah diajarkan oleh agama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bunda Alia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Seto. Ya, Bapak Ibu, ini saya mohon maaf ya, kita sudah hampir tiba di penghujung acara, padahal sebetulnya saya yakin masih banyak sekali yang ingin kita diskusikan dan kita dengar dari Kak Seto, yang telah berbagi banyak sekali informasi dan pandangan yang sangat menarik
dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, jadi tadi dari sesi Kak Seto kita telah mengenali ciri-ciri toxic parents, dan mudah-mudahan kita juga semua menjadi kembali refleksi ya. Mungkin ada beberapa hal yang selama ini kita terapkan karena kita pelajari dari cara orang tua kita mengasuh kita, dan kita juga coba berlakukan kepada anak kita, padahal sebenarnya sudah kurang relevan mengingat anak sekarang, anak-anak kita sudah hidup di masa yang jauh berbeda dibandingkan kita dahulu. Dan tentunya kita semua bisa mencoba menerapkan prinsip gembira, gerak, emosi, makanan, berdoa, istirahat, rukun, dan aktif berkarya. Dan kita juga perlu terus mengingat bahwa kita berorientasi ke depan, dan kita harus terus mencoba berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kita, dan berusaha agar kita tidak berlebihan ketika kita pun juga sedang mengelola emosi kita, dan juga ketika anak kita mungkin bersikap emosional. Baik, kita kini telah tiba di akhir acara, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Kak Seto, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang luar biasa. Jadi, saya juga ingin sampaikan terima kasih ya kepada para peserta webinar atas partisipasinya yang sangat aktif. Seiring dengan berakhirnya segmen webinar ini untuk pemaparan narasumber dan juga tanya jawab, acara saya kembalikan kepada MC yang akan memimpin acara selanjutnya, yaitu pengumuman pemenang yang tentu sudah ditunggu-tunggu. Silakan Ibu Gita.